Ada yang komen kayak gini. Tapi setelah gue pikir-pikir, ya bener juga sih. Gue jadi kepikiran tuh, kayaknya seru juga kalau misalnya kita punya rumah di dalam mall. Dia menjiwai banget tuh kepemilikan rumahnya di mall. Jadi ya orang kira itu bukan gimmick, kayak beneran. Jadi kalau kita sebutnya ini rumah Arif, lalu kita open house kan, kita buka, itu dari mulai klien, non klien, relate, nggak relate, siapa aja boleh masuk. Nah, kita sebenarnya belum pernah tuh melakukan sebuah campaign yang sifatnya masif, yang tujuannya awareness. Jadi selama ini kalau kita mengerjakan sesuatu, pasti ujung-ujungnya berapa ROI-nya terhadap conversion dan teman-temannya. Nah, akhirnya karena kita bikin visinya kan tadi to be the most influential. Akhirnya kita coba salah satu metode untuk bikin campaign yang memang secara tujuan adalah virality aja atau membesarkan awareness itu. Nah, dari situ kita godok idenya sama tim, ketemulah exhibition. Kita coba brainstorm. Gue inget betul tuh, pada hari itu kan waktu itu kita ngobrol-ngobrol kan, kita bikin rumah dalam mall aja. Nah, begitu dapat rumah dalam mall itu, ini idenya bener-bener gila nih, liar banget. Cuman kan kita pakai siapa ya? Nah, di detik itu Mas Fauzan langsung nelfon Arif Muhammad. gue telepon Arif, habis itu ngobrol. Nah, Arif waktu itu September awal tuh cuman iya aja. Oke, gue mau. Kita coba kembangkan gimana caranya campaign ini bisa berjalan. Nah, dari situ kita coba diskusi sama tim lagi sampai dengan di mana kita muncullah ide besarnya rumah dalam mall, rumahnya Arif Muhammad. Basicnya dari situ, terus September tuh starter. Nah, karena kita nggak pernah ngerjain exhibition, akhirnya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu proses desain. Gimana? Pengennya sih konsepnya ke arah kalau misalkan buat desain. Kita mengulik dari personal dari si Bang Armuh ya. Jadi kayak kita ngulik kira-kira apa sih yang dia suka, kira-kira apa sih yang warna-warna apa yang dia pengen tonjolin di dalam rumah tersebut. Ada garisan di mana si persona pemilik rumah terhadap rumah itu. Jadi memang si ibu bapak dengan 2 anak, si living roomnya kita bikin memang buat keluarga yang segede itu dan seterusnya. Jadi desainnya sebenarnya garisannya secara fungsional cocok sama si Arif Muhammad. Tahapan desain itu melalui beberapa proses sebelumnya yang udah digodok. There is a few things that we need to be adjust karena kan ada hal yang kita biasa lihat, is it gonna be works di lapangan atau enggak. Untuk konsep rumahnya sendiri sih lebih ke modern klasik ya. Tapi ada sedikit sentuhan kontemporernya karena kita pengen kasih sentuhan anak muda di dalam rumah tersebut gitu. Jadi gimana caranya orang yang datang itu untuk lihat kayak gak boring gitu. Jadi beberapa material kita padu-padankan di dalam rumah tersebut. Kalau dari sisi detail-detail desain, kebetulan kita lagi bikin kan ada piring, ada apa tuh, ada wallpaper. Nah, karena itu season yang sekarang ya dipakai lah. Jadi untuk di rumah Armuh ini semua styling aksesoris itu dari kita, dari Lifetime Design Furniture, dari aksesoris sampai soft furnishings kayak wallpaper,
lalu throw pillow, lalu cushion, itu semua dari Lifetime Design Furniture. Secara kebetulan memang dari awal 2024 atau akhir 2023 dari tim Lifetime Design Furniture itu sudah initiate untuk banyak melakukan kolaborasi, terutama dengan berbagai partner kita, dan kita juga ada niatan untuk membuat sebuah produk yang lebih kontemporer. Kebetulan untuk LD Furniture kita ada 4 brand sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita collab untuk rugs itu dengan Moire Rugs. Yang kedua kita collab dengan Idefab. Kita juga collab dengan Dekton dan Silestone untuk top tablesnya. Lalu satu lagi kita collab juga untuk artwork dengan Arung Watu. Pas idenya udah dimulai kan sebenarnya yang berangkat duluan marketing sama desain. Jadi kalau waktu itu sih pas desain udah selesai, baru nih marketing lumayan heavy di persiapannya. Jadi dari tim kreatif pun lumayan banyak ternyata yang harus dipersiapkan. Dari mulai KV-nya, terus posternya, sampai ke journey kontennya kayak gimana sih. Bahkan sampai kita menyiapkan kayak goodie bag dan event booknya tuh sedetail apa. Karena kita kan pingin nge-wrap semua konsep yang telah kita susun di dalam satu buku gitu. Itu supaya semua maksud dari event ini tuh tersampaikan gitu ke semuanya. Gimana sih cara nge-treat sebuah ide ini jadi sebuah konten gitu? Memang sih nggak langsung jadi, perlu banyak tektokan dari timnya konten sendiri sampai ke atas dan bolak-balik gitu. Nggak cuma koordinasinya ke internal, kita perlu koordinasi ke tim Arif Muhammad, perlu koordinasi kadang ke partner. Nggak begitu lancar lah sebenarnya gitu, tapi kita banyak diskusi, banyak ngasih masukan, jadinya ketemulah si konten-konten yang memang kayaknya oke nih buat si campaign ini gitu. Jadi kesulitannya ini berangkat dari marketing, yang mana gue personal, gue yang nge-lead marketing, gue harus mensosialisasikan ide ini ke semua departemen. Karena kan kita paham, dengan punya campaign sebesar ini, melibatkan nggak cuma marketing, tapi ada di ops, ada di finance, dan semua divisi terlibat. Itu kesulitan dari sisi gue. Karena semua punya job desk masing-masing dan daily task yang tidak kita hapus. Sementara project ini adalah sebuah tambahan. Itu cukup kaget untuk terima project ini, ditambah dengan tim ops tuh project tetap jalan, terus project pameran ini pun tetap harus berjalan. Itu kita agak lumayan hektik persiapannya. Karena ini kan sebenarnya event dari berbagai departemen di kantor gitu kan. Jadi gue penengah sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari sisi marketing mau ke kiri, nanti lihat point of view-nya dari tim RM gimana meluruskan, dari point of view-nya operation gimana gue meluruskan. Dan kita pasti ngonekin ke sebuah campaign yang sebetulnya campaign ini udah kita buat sebelumnya. Campaign-nya adalah care. Care itu kan C-nya adalah komitmen. Nah, apa yang mau kita tap in di komitmen, pasti ada sebuah waktu yang kita set. Oh, bangun rumahnya 5 hari. Nah, 5 hari itu komitmen tuh. Nah, kita tetap harus sosialisasi lagi. Ops ke operation ya. Ops bisa nggak 5 hari? Nah, dia juga udah lumayan kaget tuh 5 hari. Nah, dia hitung dulu, dia kalkulasi dulu sampai dengan di mana. Oke, marketing kayaknya gue sanggup 5 hari. Nah, itu komitmen kita. Secara persiapan sendiri, kita langsung membreakdown ya. Karena kan project ini kita cuma diberi waktu instalasi selama 5 hari. Lebih tepatnya 5 malam ya kan. Sehingga kita yang biasanya kerja di siang hari dan memerlukan waktu normal, kita harus merubah metode kerja. Nah, itu step pertamanya ketika desain fix tuh kita coba membuat gambar kerjanya lah ya, gambar kerjanya. Setelah gambar kerjanya itu terjadi, gue ngajak beberapa tim buat berpikir untuk menyusun sebuah modul-modulan. Karena kita nggak mungkin mengerjakan sebuah barang-barang material yang sekiranya harus disusun di sebelumnya, nggak mungkin kita kerjakan pasti sana sebenarnya gitu. Nah, jadi kita berpikir bahwa kita coba untuk breakdown dari desain yang ada, dari segi teknis, dari segi ukuran,
dari segi finishing. Baru setelah itu sekitar 1,5 bulan kita eksekusi modulnya di workshop kita. Jadi semua sudah tersusun dengan modul gitu. Jadi di Senayan situ tuh sebenarnya kita tinggal plug and play sebenarnya. Cuman sih ada aja masalah-masalah yang kita beresin di situ yang luar biasa sih sebenarnya. Ada potong-memotong, ukurannya belum sesuai, tiba-tiba ada masalah teknis yang terjadi gitu-gitu tuh pasti terjadi, dan kita udah mengantisipasi itu di awal gitu sebenarnya. Makanya kita berani di waktu 5 hari. Gitu, makanya ini butuh dudukan kayak gini. Kalau secara teknis untuk pembangunan rumah, karena ini diperuntukkan exhibition, jadi kita nggak memerlukan struktur yang sedemikian rupa kayak layaknya rumah pada umumnya. Jadi kita tetap ada perhitungan strukturnya, apalagi untuk area-area yang menggunakan marmer di dinding, itu harus tetap perkuatan strukturnya harus diperhitungkan. Kita jujur aja belum pernah ngerjain project dengan schedule 5 hari itu tuh belum pernah gitu. Tapi kan orang itu menyadari bahwa benar dikerjain 5 hari, memang benar gitu. Tapi kan kita punya persiapan sebelumnya gitu. Nah sebenarnya untuk mengerjakan project ini itu kita harus melakukan produksi hampir 6 bulan sebenarnya. Harusnya, karena gue melihat dari item ke itemnya banyaknya gitu itemnya. Ada proses-proses yang mungkin kendalanya banyak ya, yang namanya kembali lagi kita bisa merencanakan, pasti ada aja di tengah jalan gitu, ada sesuatu lah yang kita tidak harapkan gitu, yang membuat kita cuma bisa punya waktu hamin 2 bulan untuk produksi gitu. 1 bulan itu kita fokus ke produksi sebenarnya, 1 bulan ke produksi, final selesai. Dan setelah 1 bulan itu kita coba mock up-kan 1 ruang saja yang lumayan complicated, living room. Itu living room itu lumayan complicated, jadi kita modulkan, berdirikan sampai ke plafonnya. Semua tuh ada, sampai furniture-nya kita coba. Kalau memang 1 ruangan itu berhasil, kita anggap ruangan lain berhasil. Pada intinya, di dalam 1 bulan itu. Nah, 1 bulan sisanya, kita menyelesaikan teknis-teknis yang sekiranya belum bisa kita selesaikan di 1 bulan sebelumnya. Final, kita kunci, hamin seminggu sebelum hari H masuk, kita coba evaluasi pelan-pelan, meeting by meeting sih. Jadi evaluasi pelan-pelan, udah ya semacam checklist lah ya gitu, semacam checklist bahwa sudah belum gitu. Yang membuat gua juga pusing itu terhadap transportasi, bro. Transportasi itu lawan dengan akses, yang memang akses itu tidak bisa kita gunakan semaksimal itu karena ada waktu juga kan gitu. Jadi akses lewat akses rem juga dari batasan jam berapa sampai jam berapa doang, yang memang barang kita tuh luar biasa tuh. Kalau gua jumlah ini dalam waktu 1 minggu tuh 60 akomodasi ada gitu. Kalau itu barang kita doang ya, mungkin sama vendor tuh sekitar 70-an ya. Karena ada beberapa barang-barang vendor tuh yang juga kita angkut juga gitu, karena memang barangnya udah siap gitu. Nah, udah masuk, kita langsung eksekusi. Pengerjaan pasar tinggal 1 jam lagi.